Seorang CEO miliarder cantik yang memiliki aset ratusan miliar yang sedang membutuhkan pasangan nikah demi pembagian harta warisan, namun hari itu, dia pergi ke tempat kencan buta yang salah. Tanpa diduga, seorang penjaga keamanan yang kebetulan makan bersama anaknya, dan duduk di meja dengan nomor yang sama seperti janji kencan buta itu. Wanita itu berpikir jika pria itu adalah orangnya, dengan sedikit basa-basi lalu ia menanyakan identitas pria itu. Pria itu bernama Qin Xiao, dengan status duda, dan bekerja sebagai penjaga keamanan. Sementara wanita ini bernama Lin Suhebei, Presiden Gruo Ling Xiao. Kelola ratusan miliar aset, dan aset pribadi melebihi 10 miliar. Sementara gaji pria itu hanya kisaran 4.000 atau lebih sedikit 3.000 yuan. Karena mendengar pria itu sangat miskin, wanita itu berpikir dia tidak pantas pergi kencan buta dengannya. Namun justru hal itu membuat pria itu bingung, karena dia tidak pernah memesan untuk pergi kencan buta. Anak pria itu pun berpikir jika ayahnya akan mencari ibu baru untuknya. Lalu dengan berani anak kecil itu berkata, dan melihat jika kalung yang dikenakan wanita itu sama dengan kalung ibunya. Ia berpikir jika dia disuruh oleh ibunya untuk menemani ayahnya. Ayahnya pun menegur anaknya agar bersikap sopan. Lalu ia berkata pada wanita itu, jika dia salah orang bukan dia di sini untuk kencan buta. Namun wanita itu pun bilang, tapi ini adalah meja nomor 9, sesuai dengan janji di kencan buta itu. Lalu ia bilang tidak usah khawatir, karena dia bukanlah wanita matre. Namun tanpa diduga ternyata nomor di meja itu terbalik, sebenarnya itu adalah nomor 6. Dan siapa sangka, benar saja, pria yang duduk di sebelahnya adalah meja nomor 9 dan orang yang memesan kencan buta dengannya. Melihat penampilan laki-laki itu justru membuat wanita itu ilfil. Katanya disebut pria berkualitas tapi dia seperti pria yang aneh. Hei, bukankah ini Qin Xiao, seorang perumah tangga miskin dari Jalan Fenglin? Mengapa membawa putrimu ke sini untuk memperbaiki makanan? Pesan saja steak untuk 3 orang. Kamu juga miskin dan cantik. Jaga tempat kita makan. Apakah apa yang kamu makan ada hubungannya denganmu? Ya, tidak masalah. Aku baru saja melihat Qin yang sangat berkuasa di sekolah. Setelah belajar setengah jalan, jawab panggilan itu setelah kembali dari militer, dia menjadi satpam. Agak sedih. Oh iya, aku juga dengar. Kamu membunuh istrimu juga. Bukankah wanita ini yang menjadi korban berikutnya? Dia, aku tidak tahu dari mana aku menjemput seorang putri. Sungguh pecundang. Dia juga membawa botol minyak. Sebenarnya ada orang yang bisa menjaga orang seperti itu. Penjaga, jangan sakiti aku. Pak, sebaiknya kamu cari tahu siapa yang kamu bicarakan sampai sekarang. Saya di konsorsium Ling Xiao sekarang, mengambil peran sebagai direktur pemasaran, gaji bulanan 100.000. Saya kebetulan bertanggung jawab atas area villa tempat Anda bekerja. Cukup 1 panggilan telepon dari saya dan Anda bisa dikeluarkan. Oleh waktu. Kamu dan putri penjahatmu harus tidur di jembatan. Ayah, dia mengganggu ayam untuk makan. Oke, jangan bersuara. Bahkan jika aku membuatnya berlutut di tanah sekarang, makanlah ini, kamu sia-sia. Aku punya menjilatnya sampai bersih seperti anjing. Apa aku benar, Qin Xiao? Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu adalah direktur pemasaran konsorsium Ling Xiao. Ya, cantik, berkenalan. Pria di hadapanmu adalah seorang pemarah nutrisi. Dalam masyarakat saat ini, kekuatan adalah latar belakang. Gaji 1 bulanku setara sampai 10 tahun pengerjaan pipa untuknya. Selama Anda mengikuti saya, tas mobil pilihan Anda. Nama Anda Huawei. Si cantik benar-benar dapat mengingat nama saya. Dengan senang hati, mengapa kita tidak berpindah tempat dan makan santai? Pertukaran mendalam. Tidak. Saya hanya mengonfirmasi.
Huo Sao, kamu sedang mencari kematian, kan? Huo Wei, kamu dipecat. Hahaha. Menurutmu siapa yang akan memecatku? Mulai hari ini, aku adalah ibu tiri dari anak ini, istri Qin Xiao. Kamu seperti putriku, kamu malu aku dan membuatku malu. Kamu sangat tidak tahu malu. Jalang, beraninya kamu macam-macam dengan Tuan Huo. Tidak ada yang bisa pergi hari ini. Tuan Huo, kenapa kamu tidak melihat siapa aku? Kamu adalah Lin Yixue, Presiden Konsorsium Ling Xiao. Aku tidak tahu itu kamu, pemimpinnya. Aku ingin tahu. Itu kamu sekarang kembalilah ke tempat kerjamu dan kemasi barang-barangmu. Keluar. Kamu tahu, aku tidak suka Chen Ximing. Wow, ibu sangat keren. Xiao Qing, jangan tertawa dan berteriak. Terima kasih. Kita semua akan menjadi satu keluarga mulai sekarang. Sama. Apa artinya? Menikah denganku. Yang benar aja, ayo pergi, Xiao Jing. Ayah akan mengajakmu makan nanti. Karaktermu sepertinya cukup bagus sejauh ini. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku hanya perlu berstatus menikah. Kamu juga tidak menginginkan putrimu. Aku akan selalu menemanimu melewati masa-masa sulit. Jadilah suami dan istri bersamaku. Mulai sekarang Xiaoqi adalah putri Beidou. Seperti yang terjadi hari ini, selama aku di sini, itu menang, itu tidak terjadi lagi. Ayah, semua orang punya ibu. Hanya Xiaoqi, biarkan aku memikirkannya. Aku juga ingin menghadiri pernikahan. Kakakku dan aku tidak membawa buku registrasi rumah tanggaku hari ini. Dan aku tidak membawa buku registrasi rumah tanggaku aku juga. Mau makan? Ya. Aku akhirnya bisa merasa lega. Pertahanan siang dan pertahanan malam. Sulit untuk menjaga dari pencuri rumah. Mengantuk. Karena anaknya memaksa pun mereka akhirnya menikah. Namun wanita itu berkata, jika ini hanya pernikahan kontrak saja. Jadi dia tidak boleh ikut campur dalam urusan konsorsium Ling Xiao. Dan dia juga berjanji dia akan menjamin kebutuhan materi pada mereka. Tunggu sampai dia mencapai tujuannya. Lalu harus bercerai. Pria itu pun setuju, dan berharap tidak terlalu lama. Lalu pria itu pun memutuskan untuk melanjutkan untuk pergi ke tempat pernikahan kakaknya. Dan tanpa diduga saudara pria itu adalah seorang orang kaya. Sesampai di tempat itu pun seseorang bilang, jika dia tidak pernah mengundangnya, mengapa dia datang? Lalu saat dia akan duduk, orang itu sangat merendahkannya dengan menyiram minuman di kursi yang akan diduduki oleh pria itu. Pria itu pun menghampiri kakaknya, dan memberikan ucapan selamat padanya. Namun siapa sangka, dia justru direndahkan. Untuk apa kamu di sini? Bau sekali dia. Suami, siapa ini? Bau sekali. Di mana Wanan? Mengapa Wanan membiarkan semua orang masuk? Apa kamu tidak kenal pengemis itu? Xiao Han, kataku Qinsing, apakah kamu malu? Hari ini tapi ini adalah satu-satunya hotel bintang 7 di Beidou. Siapapun yang hadir, status dan statusmu berada di luar jangkauanmu dalam hidup ini. Dan Tuan Qin adalah pemimpin di antara mereka. Bagaimana denganmu, sampah? Xiao Han, lagi pula kita bersaudara. Diamlah, sejak aku masih kecil, kamu sudah menghancurkanku. Sekarang aku akhirnya bisa membuktikan bahwa aku lebih baik darimu. Sekarang kamu datang lagi ke teras dinding. Aku tidak tahu, apakah wanita tua yang sudah mati itu melihatnya. Bagaimana menurutmu?